Bacakan ini kalau belum semua terucap teriaknya ini. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? Bukatan. Ya. Ini kita ada kesepakatan di dalam dan disaksikan oleh tadi itu dari Dinas Ketenagakerjaan, termasuk saya di sini juga menyaksikan yang bertanda tangan di sini. Karena ini perjanjian bersama antara PK dengan manajemen PT Guta Sambajaya. Dan ini cukup mengikat. Tadi kita sudah mencari polanya bagaimana supaya ini bisa lebih mengikat, ya. Dan ini nanti mungkin kita akan daftarkan ke pengadilan ini, kesepakatan ini, ya. Baik, perjanjian bersama yang bertanda tangan di bawah ini. Nama yang pertama Y. Bambang Sasmoko, koordinator manajer Kaltim 2, estate manager Kaltim 2. Ini korem ya bahasanya ya, kalau di sini ya Pak Bambang ini korem. Yang kedua Titus Nanang, factory manager Prapun Sumat, estate manager Merapun. Joko Prabowo, estate manager Mayong. Alamat PT Guta Sambajaya, Desa Merapun, Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau. Selanjutnya disebut pihak pertama, ya, yang saya sebutkan tadi, selaku manajemen perwakilan PT Guta Sambajaya, Desa Merapun, Kecamatan Kelai, Kabupaten Berau. Kemudian nama Martinus Mintan, Wakil Ketua PK Bukatan KSBSI PT Guta Sambajaya. Yang kedua Takwin, Sekretaris PK Bukatan KSBSI PT Guta Sambajaya. Selanjutnya disebut pihak kedua selaku penerima kuasa pekerja, perwakilan serikat ya. Pada hari ini Jumat tanggal 6 Maret 2020 telah terjadi pertemuan antara pekerja pengurus PK Bukatan KSBSI PT Guta Sambajaya Desa Merapun dengan pihak perwakilan perusahaan PT Guta Sambajaya Desa Merapun, dengan disaksikan oleh pihak Disnaker Trans Kabupaten Berau, Kabit HI, Kasih Pengupahan dan Jamsos, Kasih Kelembagaan dan Syarat Kerja, Pegawai Mediator, Pengawas Ketenagakerjaan Disnaker Provinsi Kalimantan Timur, dan DPC Bukatan KSBSI Kabupaten Berau. Adapun beberapa poin yang disepakati oleh pihak pertama dan pihak kedua sebagai berikut. 1. Untuk seluruh anggota PK Bukatan KSBSI yang telah memenuhi syarat, yaitu EKTP dan KK-nya ya, yang ada KTP dan KK-nya. Yang tidak ada segera hubungi DPC dan laporkan ke PK. Yang tidak perlu punya KTP, ya, yang bermasalah dengan kakaknya kita urus ya sama-sama ya, jelas ya. Karena itu syaratnya untuk diangkat menjadi permanen. Jangan kita mau teriak-teriak mau dipermanenkan, kita mau diangkat jadi karyawan tetap, ditanya KTP tidak ada, bagaimana? Salah siapa kira-kira? Salah DPC, salahnya perusahaan, atau salah kita sendiri? Nah, salahnya kita sendiri. Akan diangkat ya yang memenuhi syarat tadi, yang punya KTP itu akan diangkat menjadi karyawan tetap paling lambat bulan Mei 2020 ya, dan surat pengangkatannya terhitung semenjak awal dia masuk bekerja, setelah dipotong 3 bulan masa percobaan. Paham nggak? Misalnya dia masuk 2012 di bulan 1 ya, 2012 bulan 1 dia masuk kerja, berarti dia permanennya dimulai terhitung masa kerjanya itu April ya, karena 3 bulan masa percobaannya. Itu baik yang KHL mau apa itu terserah dia, pokoknya kita mau tahu itu permanen ya. Poin yang kedua, adapun untuk jabatan plotting ya, di teman-teman plotting ya, mengenai sistem upah premi akan dibicarakan lebih lanjut antara pihak manajemen dengan pihak PK Bukatan KSBSI PT Guta Sambajaya pada bulan April 2020. Yang jelas itu sudah ada melindungi, karena tadinya itu plotting ini dianggap pekerja borong. Kapan kita nanti tidak ada tenaga atau apa, dibuangnya aja kita. Tapi ini sudah mengikat. Semua karyawan plotting itu nanti yang statusnya tidak jelas itu dipermanenkan, jelas ya. Dan dia nanti akan menerima upah UMK
Ya kalau saat dia sakit ya, kalau saat dia cuti ya dibayar. Tidak lagi seperti karyawan lepas begitu aja, karyawan borong. Ya, jelas ya. Nanti dibicarakan itu masalah itunya, masalah preminya itu lagi tinggal. Tapi kalau itu sudah mengikat, karyawan menjadi karyawan tetap dan dilindungi semuanya. Baik itu jaminan kesehatannya, jaminan ya menyangkut semua jaminan sosial ya. Poin 3, untuk 2 orang pekerja atas nama Maria Lid, cuti hamil dan melahirkan yang tidak dibayar ya sama perusahaan. Ini contoh masalah, ini contoh kasus ini ya. Nanti yang berikutnya nanti seperti inilah ya. Kalau dia cuti hamil, kalau dia hamil melahirkan harus diberikan cuti, harus dibayarkan. Sebelumnya tidak dibayar dan ini kita tagih dia. Dan dia bersedia membayar ya. Ini saya bacakan. Untuk 2 orang pekerja atas nama Maria Lid, cuti hamil dan melahirkan, dan Yohanes Muslian, sakit selama 5 hari akibat kecelakaan kerja, itu yang kena parang tadi itu ya, akan dibayar upahnya pada periode penggajian bulan Maret 2020. Nah, gajian nanti periode bulan Maret berarti diterimanya kapan? April ya. April nanti itu dicek ya baik-baik ya, itu masuk apa enggak gajinya. Nah, ini kan menjadi contoh juga, contoh kasus. Nah, kedepannya tidak mungkin lagi boleh terulang lagi seperti ini ya. Ada yang cuti hamil dia itu melahirkan tidak dibayar ya, tidak boleh ada lagi ya, karena sudah jelas ini ya. Ini kan contohnya aja, dan ini pun kan dibayar. Kalau nanti ada kecelakaan kerja dan sakit, bisa menunjukkan surat sakitnya, betul-betul dia sakit tapi ya, jangan juga kita itu apa yang dibilang orang itu mencari pura-pura sakit ya, jangan ada yang begitu ya. Karena apa? Itu tidak berkah menjadi nafkah untuk anak istri kita, kasih istri kita kasih anak, karena hasil membohongi orang yang tidak boleh ya. Kalau benar-benar kita sakit, nah minta surat berobat, betul-betul kita sakit ya tidak apa-apa ya. Tapi kalau kita tidak sakit, pura-pura sakit, jangan ya. Ya betul, karena itu bukan hak kita, tidak boleh. Itu membodohi namanya. Kita yang membodohi kita aja sekarang ini tidak mau dibodohin, kita membodohin orang lagi ya. Jangan ya. Jelas itu. Sertakan surat sakitnya, minta dari dokter. Kalau dia tidak mau memberikan surat sakit itu, dokternya yang didatangin sama pengurus PK nanti. Kalau memang benar-benar dia sakit. Poin keempat, untuk angkong merupakan alat bantu dan pengadaan angkong diberikan subsidi sebesar 50%. 50%. Apabila rusak dan perlu diganti dengan yang baru, pihak perusahaan akan memberikan subsidi kembali 50%. Dan seterusnya, dibuktikan dengan angkong yang rusak itu. Ya kalau memang rusak ya kita kasih lihat ya, ini rusak Pak, gitu ya. Memang layak dia rusaknya itu, memang sudah rusak ya, nanti perusahaan bantu 50%, kita 50%. Tetapi semacam egrek dan yang lain-lainnya, itu alat kerja itu tidak boleh ya. Tidak ada lagi itu maksudnya dibebankan kepada kita, tidak ada ceritanya itu ya. Sudah jelas tadi pengurus semua dengar di dalam itu, tidak akan itu dibebankan lagi ke karyawan. Jadi kalau tidak ada egrek, bagaimana harusnya kita bersikap? Patah misalnya, rusak, ya sudah datang aja ke tempat kerja, berdiri di bawah pohon sawit itu. Kenapa kok tidak kerja egrek? Rusak Pak, gitu aja ya kan. Salah siapa Pak, ya kan? Tapi jangan juga disengaja-sengajain ya, jangan ya. Jangan seperti itu. Poin 5, apabila pihak PKF Hukatan KSPSI PT Guta Sambajaya tidak menyetujui dengan nominal yang diberikan pihak manajemen terkait uang pesangon meninggal dunia kepada karyawan atas nama Nikma, akan diajukan melalui ranah penyelesaian perselisihan industrial. Nah, ini kasusnya ini ada saudara kita almarhum ibu itu meninggal dunia ya, meninggal dunia tapi tidak sesuai perhitungannya. Harusnya bagaimana? Menurut aturan undang-undang tenaga kerjaan itu, kalau dia meninggal dunia, terhadap ahli warisnya itu diberikan 2 kali ketentuan pesangonnya ya, jadi diberikan kepada ahli warisnya. Tetapi masa kerjanya kemarin itu tidak sesuai, karena dia masa kerjanya 2000 berapa? 2008 dia kerja, tetapi pesangonnya itu dihitung mulai 2012. Nah seperti itu. Itu pengurus tadi yang harusnya
nanti itu akan disampaikan juga. Nanti kita masukkan ke perselisihan itu. Kumpulkan bukti-buktinya, datangi bapak itu yang ahli waris, suaminya ya. Nah, nanti kita urus itu. Aman itu sudah. Poin ke-6, potongan pajak akan mengacu pada peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku tentang perpajakan. Jelas ya, nanti kita cross check semua itu. Nanti kita minta datanya. Kita cross check ke pajak. Sudah sesuai apa belum? Poin 7, untuk biaya pengobatan yang dibayar secara pribadi disebabkan karena dinonaktifkannya kepesertaan BPJS Kesehatan akan diganti dan dibayar pihak perusahaan sesuai dengan nilai klaim yang diajukan. Adapun pembayaran yang dilakukan pihak perusahaan akan dibayar pada penggajian bulan berikutnya. Ya, kan ada tadi yang bilang itu dia sakit tapi bayar sendiri ya karena gara-gara BPJS-nya tidak aktif ya. Ada. Nah, kumpulkan ya, kumpulkan ke pengurus. Ini saya kemarin sakit, ini saya bayar sendiri. Kwitansinya mana? Berapa nilainya? Nanti diganti. Ya, setuju kan? Setuju lah. Iya, diganti uang kok nggak mau ya. Poin 8, setelah pertemuan hari ini, Jumat, tanggal 6 Maret 2020, perusahaan berkomitmen tidak akan menunggak lagi pembayaran iuran BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Nah, dia berjanji berkomitmen di hadapan Disnaker tadi ya, di hadapan kita semua, dia tidak akan menunggak lagi iuran itu. Kalaupun nanti dia menunggak lagi, nanti dia yang akan talangin dulu. Jadi tidak lagi dibebankan ke kita. Ya memang logikanya seperti itu. Kalau memang kita betul-betul masih ada uang, pegang uang kita besok sakit, mungkin kita langsung bisa bayar dulu pakai uang sendiri kan. Nah, kalau tidak ada punya uang bagaimana? Nah itu masalahnya. Itu yang kita tidak mau tadi. Makanya nanti itu akan dibicarakan nanti itu. Bukan dibicarakan, tapi sudah jelas dia berkomitmen tadi ya. Apabila ini dilanggarnya poin ke-8 ini kembali ke poin 7. Tapi formulasinya nanti dia akan bayarkan, dipinjami dulu, atau dia memberikan jaminan dulu ke BPJS. Poin ke-9, untuk tunjangan natura beras yang akan diberikan kepada pekerja akan dievaluasi